Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor Institut Pesantren Matholiul Falah Bapak Kiai Haji Abdul Ghaffar Razin, dan yang saya hormati teman-temanku yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan karunia-Nya kita telah diberikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Yang ketiga, saya di sini akan membawakan pidato singkat dengan judul Sehat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, Islam itu adalah agama yang paling sempurna. Islam telah memberikan prinsip supaya kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Di antaranya adalah Islam menganjurkan kita untuk selalu berwudu dan mandi secara teratur bagi umat muslim. Nah, teman-teman tahu tidak, sehat itu apa sih? Sehat adalah suatu keadaan bukan hanya saat kita tidak terserang dari penyakit atau saat kita sembuh atau terbebas dari penyakit, melainkan sehat itu meliputi seluruh aspek kehidupan kita, yaitu aspek fisik, emosi, sosial, dan spiritual. Tidak ada hal yang sangat indah atau sangat penting kecuali kesehatan. Karenanya, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah harus selalu bersyukur dan janganlah untuk bersikap kufur. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua hal yang membuat manusia itu mudah sekali untuk tertipu. Yang pertama yaitu kesehatan yang baik, dan yang kedua yaitu waktu luang. Hadis riwayat Tirmidzi. Sudah menjadi semacam kesepakatan bahwa menjaga kesehatan tubuh agar tetap sehat dan tidak terkena penyakit adalah hal yang lebih baik daripada kita mengobatinya
saat terserang penyakit. Menurut pakar kesehatan, untuk menjaga kesehatan adalah dengan mengkonsumsi gizi yang cukup. Selain itu, olahraga yang cukup, jiwa tenang, serta menjauhkan diri dari berbagai hal atau berbagai pengaruh yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Ajaran Islam sangat menekankan kesehatan jasmani. Yang pertama yaitu mengatur pola makan dan minum. Al-Quran itu selalu berpesan agar manusia memperhatikan apa yang akan dimakannya. Seperti dijelaskan dalam surah Abasa ayat 24 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Yang artinya adalah kita harus memperhatikan makanannya. Dalam 27 kali pembahasan di dalam Al-Quran tentang perintah makanan, Al-Quran itu selalu menekankan kepada kita tentang dua sifat dari makanan. Yang pertama ada halal dan yang kedua yaitu thayyib. Nah, yang kedua yaitu keseimbangan antara beraktivitas dan istirahat. Islam menekankan keteraturan mengatur ritme hidup dengan cara istirahat atau tidur yang cukup. Selain itu, di samping hak-haknya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, Islam juga memberi tuntunan kepada kita untuk mengatur waktu untuk istirahat bagi jasmani. Nah, di sisi lain, Islam juga melarang kita untuk membebani beban melebihi batas kemampuannya. Seperti contohnya yaitu begadang tiap malam. Dan seperti yang dilakukan oleh sekelompok sahabat dari Nabi Muhammad SAW, mereka ingin terus-menerus sholat malam tanpa tidur. Nah, yang ketiga yaitu olahraga untuk menjaga kesehatan. Tujuan utama dari olahraga yaitu untuk mempertinggi kesehatan jasmani, untuk mempertinggi kesehatan yang positif. Selain itu, untuk daya tahan, dan selain itu ada tenaga otot dan keseimbangan emosional. Dengan melakukan
olahraga yang bertahap, teratur, dan tentunya olahraga yang cukup akan meningkatkan dan memperbaiki kesegaran jasmani, menguatkan. Selain itu juga olahraga dapat menyehatkan tubuh. Dalam pandangan ulama fikih, olahraga termasuk di dalam bidang ijtihadiyat. Secara umum, hukum melakukan olahraga adalah mubah. Bahkan, olahraga juga bisa bernilai ibadah jika dilakukan dengan sempurna. Dan saat melakukan olahraga tidak menyalahi norma-norma Islami. Nah, yang keempat yaitu anjuran untuk menjaga kesehatan. Berbagai ritual dalam Islam yang mengharuskan seseorang melakukan toharoh atau kesucian dari najis, mutanajis, dan hadas. Demikian kedudukan menjaga kesucian dalam Islam. Sehingga dalam buku-buku fikih dan sebagian besar buku-buku hadis selalu dimulai dengan mempelajari atau mengupas masalah-masalah tentang toharoh, masalah-masalah tentang kesucian. Dan dapat dinyatakan pula fikih pertama bagi orang Islam adalah tentang toharoh atau tentang kesucian. Abdul Mun'im Qadil dalam bukunya yang berjudul At-Tadaifi bil Quran, beliau mengelompokkan toharoh menjadi dua macam. Yang pertama ada toharoh secara lahiriah dan toharoh rohaniyah. Toharoh yang kesucian yang lahiriah meliputi kebersihan badan, pakaian, tempat tinggal, jalan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kehidupan. Sedangkan toharoh atau kesucian rohani meliputi kebersihan hati, kebersihan akhlak, jiwa, akidah, dan kebersihan pikiran. Lalu, siapa sih tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Muslim dalam ilmu kesehatan itu? Nah, yang pertama ada Hunain ibnu Ishaq. Dia dilahirkan tahun 809 Masehi dan meninggal tahun 874 Masehi. Dia adalah spesialis mata. Dia juga banyak menerjemahkan buku-buku kedokteran yang awalnya berbahasa Yunani, lalu dia terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang kedua yaitu Abu Bakar Muhammad ibnu Zakaria Ar-Razi.
Dia dilahirkan pada tahun 866 Masehi dan meninggal tahun 909 Masehi. Dia adalah penemu penyakit cacar dan dia membaginya ke dalam dua jenis atau dua macam cacar. Yang pertama yaitu cacar air dan yang kedua yaitu cacar merah. Selain itu, ia juga penemu terapi darah tinggi atau hipertensi. Selanjutnya atau yang nomor 3 yaitu Ibnu Sina. Pasti teman-teman sudah tahu kan? Nah, Ibnu Sina dilahirkan tahun 980 Masehi atau 1593 Hijriah dan meninggal pada tahun 1037 Masehi atau tahun 1650 Hijriah. Buku Ibnu Sina yang sangat terkenal yaitu buku yang berjudul Qanun fit Tibb. Yang keempat yaitu ada Abu Mawar Abdul Malik Ibnu Abil Ala Ibnu Zuhur. Dia dilahirkan tahun 1091 Masehi dan meninggal pada tahun 1162 Masehi. Dia adalah dokter spesialis penyakit dalam. Dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Ma anzalallahu dawaan illa anzalalahu syifaan." Yang artinya adalah tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan suatu penyakit kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan obatnya. Islam selalu mengajarkan dan akan membawa para pengikutnya kepada jalan yang baik dan benar. Bahkan untuk masalah hidup sekalipun, bahkan untuk masalah gaya hidup sekalipun, tentunya semata-mata hanya untuk terjaganya kesehatan umat Islam itu sendiri, agar umat Islam terhindar dari berbagai penyakit. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa agama Islam memang menjadi agama yang rahmatan lil alamin, di mana agama Islam membawa banyak sekali maslahat atau manfaat bagi manusia. Dan dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentulah itu sangat-sangat
membantu manusia dalam mendapatkan hal yang terbaik bagi kehidupannya. Menjaga kesehatan sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW adalah dengan tidak memakan makanan dengan berlebihan. Nah, teman-teman, lalu bagaimana sih cara menjaga kesehatan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW? Selain dengan tidak memakan makanan secara berlebihan, nah, yang pertama yaitu tidak makan berlebihan seperti yang dijelaskan tadi ya. Yang pertama itu tidak makan berlebihan. Apabila makan dengan berlebihan itu dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai kerugian. Dari Aisyah radhiyallahu an, beliau berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengenyangkan perutnya dengan dua jenis makanan. Ketika beliau sudah kenyang dengan roti, maka beliau tidak memakan kurma. Nah, dan ketika beliau sudah kenyang dengan kurma, maka beliau tidak akan makan roti. Yang kedua yaitu berhenti makan sebelum kenyang. Hadis dari Bukhari Muslim dijelaskan bahwa kami adalah kaum yang tidak makan sebelum lapar, dan bila kami tidak makan atau bila kami makan tidak pernah kekenyangan. Hadis tersebut adalah hadis dhaif, tetapi maknanya benar. Dan yang ketiga yaitu mengatur porsi makanan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan kita tuntunan untuk bagaimana porsi makanan yang baik untuk dikonsumsi. Kondisi perut yang terlalu penuh dengan makanan dan minuman pastinya akan membuat tidak nyaman dan tidak adanya ruang untuk bernafas, dan bisa jadi akan membuat sesak nafas. Lalu yang keempat yaitu hindari makanan haram. Jangan sekali-kali umat Islam mengonsumsi makanan yang haram, sebab hal tersebut dapat menimbulkan berbagai macam kerugian bagi tubuh.
Hal tersebut dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang memiliki arti diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tercekik, lalu yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam oleh binatang buas lainnya, kecuali kalian telah menyembelihnya, dan diharamkan pula bagimu yang menyembelih hewan untuk berhala. Nah, lalu yang kelima yaitu tidak meminum khamr. Mengenai minuman yang sudah dijelaskan pada salah satu ayat Al-Quran tentang khamr, meminum khamr merupakan perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Lalu yang keenam yaitu puasa, berpuasa. Puasa dalam Islam itu sangatlah banyak macamnya. Mulai dari puasa wajib, puasa bulan Ramadan, hingga puasa sunnah yang banyak sekali macamnya, itu seperti puasa Daud, puasa Senin Kamis, dan puasa lain-lainnya. Diriwayatkan pada hadis Nabi, hadis Bukhari, yang berbunyi, berpuasalah kamu supaya sehat tubuhmu. Selama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, beliau tidak pernah sakit. Beliau hanya pernah sakit 2 kali. Yang pertama yaitu beliau pernah diracuni oleh Zainab binti Al-Harith, dan yang kedua saat beliau menjelang wafatnya. Obat yang paling disukai atau favorit dari Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah madu. Nah, bagaimana teman-teman? Di saat pandemi seperti ini, hendaklah kita selalu menjaga kesehatan kita. Beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah memberikan banyak sekali contoh untuk kita meneladani hal-hal yang beliau lakukan, terutama hidup sehat menurut beliau. Jadi teman-teman, tetaplah sehat, karena kesehatan adalah anugerah yang sangat-sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato singkat saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi teman-teman.
supaya teman-teman bisa selalu menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan diri agar teman-teman tidak mudah sakit. Dan teman-teman juga harus ingat pesan-pesan Nabi Muhammad SAW agar kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Lebih baik mencegahkan daripada mengobati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.